Darwin walaupun musim pekan lalu jelek, bukannya dikhawatirkan musim gacor. Darwin tuh nggak bisa ditebak dia aduh dia konsisten dalam konsistensi kan. Yang menurut orang kagak gol tiba-tiba dia gol. Nah itu Darwin Nunes tuh bisa bikin beda tuh, ini harus diawasin. Lo tahu kan kenapa gua lemas, mata merah? Ya ini karena hasil pekan lalu. Yang katanya bakal meraih menang besar, mana Liverpool menang besar, kesulitan lawan Manchester United. Kan udah gue bilang jangan terlalu percaya diri. Justru MU lagi lagi terpuruk-puruknya kalau lawan Liverpool tuh. Ya hasilnya kayak minggu lalu lah, mengecewakan fans Liverpool. Nah minggu ini makin seru tapi karena Liverpool akan menghadapi Arsenal nih, sama-sama peringkat papan atas. Kali ini kita tidak bahas dengan fans club, tapi kita uji seberapa besar pengetahuan wartawan skor.id soal Liverpool versus Arsenal dengan fansnya masing-masing. Sudah hadir di sebelah kanan saya Pilbab, nama lu siapa sih? Kok Pilbab sih? Taufani Rahmanda alias Opang, dan juga sebelah kiri saya ini sosok lama kayaknya, waktu awal-awal YouTube Skor pernah ada Uda Teguh Kurniawan. Sehat Gu? Amin sehat. Nggak boleh kampanye di sini. Jangan salah. Gini nih, Opang dulu deh, Pang. Yuk. Pendapat lu soal pertandingan minggu lalu? Gimana lu sebagai fans Liverpool? Oke Kang, kalau gua pribadi sih sebagai fans Liverpool itu sebenarnya seri rasa kalah sih. Udah jelas-jelas itu, nggak ada kata lain untuk mengibaratkan itu. Karena ya mau gimana, mendominasi, udah luar biasa mendominasi. Udah shoot sampai puluhan kan. Pokoknya MU udah fokus bertahan doang dah dia. Seperti di awal bilang nggak bisa apa-apa. Tapi benar kan, satu poin cukup buat MU. Cuman itu dia akhirnya rugi kan. Puncak klasemen akhirnya diambil Arsenal. Ya balik lagi, sebenarnya sih faktor keberuntungan aja sih. Karena kan apes itu nggak ada di kalender. Apes itu kan nggak bisa dilatih gitu kan. Apes itu nggak bisa dilatih ya. Memang karena nggak jago aja. Kalau bisa finishing touchnya klinikal yang ngambilin kayak gitu. Ya ini sebaliknya dengan Arsenal. Ya musim ini memang naik turun, tapi kalau istilah di sepak bola, beberapa kali ugly win diciptakan oleh Arsenal, dan itu no problem sih menurut gua. Dan akhirnya mereka bisa kembali menjadi kandidat perebut gelar Premier League. Udah sendiri mau komentari pertandingan melawan Brighton seperti apa? Yang kemarin itu sebenarnya kalau dilihat dari awal juga sampai ke Brighton, Arsenal bagus mainnya, pasti bagus ya, menguasain bola. Iya dong cara megangnya. Menguasain bola. Nguasain bola tuh bagus dia ya kan. Nah sampai ke depan, nah di sini masalahnya Kang, karena Arsenal itu dari dulu dia tuh kebanyakan ngocek di kotak penalti. Jadi pas Brighton itu kelihatan banget dia dominasi lah. Brighton kita tahu timnya bagus ya kan. Selama ini tim kecil yang pasti nyetak gol lah. Nah pas di Arsenal itu kayak nggak bisa berkembang. Itu kan artinya Arsenal bagus, tapi Arsenalnya juga nggak bisa ngabisin. Jadi setelah unggul 1-0 di babak kedua susah nyari gol, bahkan sempat hampir disamain, dan baru akhirnya nyetak gol penentu di menit-menit akhir. Menurut gue sih udah bagus permainannya, tapi ada hal yang masih harus diperbaiki di depan. Wih, ini sama-sama permasalahan depan. Lu kebanyakan jadi motivator ya, harus gini. Ini tolong kasih nanti yang pakai mic kayak gini aja lah, biar suruh. Kamu Mario Teguh jangan-jangan, bukan Uda Teguh. Motivator. Biasanya gini-gini. Nah, sama-sama nih permasalahannya di depan. Nah, sekarang Opang sendiri melihat lini depan Liverpool ya sempat pimpin puncak klasemen, kemudian terpleset ketika justru diprediksi akan menang. Bagaimana melihat penampilan lini depan Liverpool kali ini? Kalau gua pribadi sih Kang ya, sebenarnya tuh terlalu mengandalkan ke Salah. Jadi ketika seperti lawan MU lah, ketika Salah udah bener-bener buntu, upaya yang dilakuin nggak ada hasilnya, akhirnya ya jadinya 0-0 kan. Nunes sendiri nggak lagi harinya kan. Gakpo masuk udah lumayan tuh. Jadi kalau menurut gue sih bisa jadi opsi juga tuh. Nunes dipinggirin dulu sebentar, Gakpo masuk. Selain itu sih
lini tengah juga harusnya ada tanggung jawab juga lah. Ketika depan buntu kan harusnya dari second line ngebantu gitu. Tapi dari yang saya lihat sih kayak Szoboszlai underperform banget sih itu pas lawan MU. Ya, kalau kenapa nggak sekalian minta pertanggungan di belakang aja, sekalian kiper tuh suruh ngegolin. Kalau lu minta kan masing-masing ada tanggung jawabnya masing-masing. Gimana? Sebenarnya sih ikut bantu juga Kang. Ya kan ada tuh Virgil kan yang satu sundulan cuman Onananya lagi tidak seperti biasa. Gitu. Sebenarnya itu dia akhirnya ya balik lagi emang faktor apa sih kalau menurut saya supporter yang positif mendukung klubnya sih cuman faktor keberuntungan aja sih sebenarnya yang kemarin. Ketidakberuntungan. Iya. Faktor ketidakberuntungan tidak menghadapi Liverpool, tapi di Arsenal beruntung banget bahwa Odegaard selalu moncer nih ya. Bagaimana Odegaard justru menjadi apa ya orkestrator ya, karena dalam 2 musim terakhir kayaknya nggak pernah capek, itu nggak ada capek-capeknya. Kalau Odegaard cedera lu nggak khawatir apa? Khawatir lah Kang. Nah gitu gimana kalau kondisinya sekarang? Kan lagi ketika menghadapi lini tengah Liverpool. Menurut gua sih satu masalahnya Arsenal itu ya benar kata lu tadi, kalau Odegaard cedera gimana. Nah itu dia banyak yang jagoin Arsenal buat juara, tapi mereka itu nggak punya kedalaman skuad. Jadi misal Odegaard cedera atau Declan Rice sekarang nih cedera, wah itu pusing pasti. Nah itulah apa ya yang harus dipikirin Arteta nih. Dia kayaknya kan ngandelin itu mulu. Jadi yang di bench itu nggak naik tuh skillnya, nggak dapat jam terbangnya. Ya itu jadi kalau misalnya Odegaard cedera ya mungkin untuk pertandingan ke depan misalnya dia cedera nih, ya kita masih ada Smith Rowe, masih ada Fabio Vieira, cuman kualitasnya jauh di bawah Odegaard sih Kang. Emang masalahnya pelapis. Nah, kira-kira menurut lu ketika melawan Liverpool nih akan menjadi kunci nggak Odegaard? Kalaupun misalnya menjadi kunci, siapa lini tengah Liverpool yang patut diwaspadai oleh Odegaard itu sendiri? Odegaard pasti megang ini ya kunci permainan Arsenal. Cuman kalau di Liverpool itu dia ada kayak si Szoboszlai. Jadi itu pasti bisa ngunci Arsenal kan ya. Terus ada mungkin Trent juga bisa ngunci karena itu berseberangan kan ya. Nah itu juga bisa ngunci pergerakannya Odegaard. Nah di sini paling ya yang ditonjolin Havertz nih, biar Odegaardnya nggak main sendiri. Nah Havertz sendiri kan di awal musim beberapa kali justru tampil sebagai pemain pengganti nih. Kalau menurut Uda sendiri ketika menghadapi Liverpool, apakah Havertz akan main sejak awal atau seperti apa kira-kira strateginya? Kalau dilihat dari beberapa pertandingan dia pasti bakal starter lagi sih ya. Apalagi dia belakangan udah mulai nyetak gol juga, terus udah mulai pede nih, udah mulai nyatu sama pemain tengahnya Arsenal juga, dan orang-orang yang tadinya wah apaan sih ini Havertz pembelian terburuk. Nah sekarang udah balik nih, wih Havertz sudah ada chant-nya juga kan. Iya. Nah lu bisa chant-nya nggak? Hah? Coba nyanyiin, gua tes dulu. Lu sebagai fans Arsenal gua cek dulu lu bisa nggak? Coba Sen. Ya nggak apa-apa, suara jelek mah itu takdir. Coba nih ya. Coba. Coba. Nggak usah banyak ketawa. Samina waka 60 aduh lupa gua. 60 million pounds down the drain. Kayak Havertz scores again gitu. Wih, itu benar. Lu bisa nyanyi nggak sebagai fans Liverpool? Coba lu nyanyiin, gua pengen tahu deh lu fans Liverpool bisa nyanyiin lagu apa? Jangan lagu kampanye. Enggak kan lu di luar lagu kampanye mulu. Gua kan orangnya enggak suka nyanyi Kak. Iya enggak apa-apa. Karena suara gua terlalu merdu. Iya, dia emang soalnya merdu tadi. Gua pengen tahu aja. Lalu lagu Liverpool apa yang lu paham? Ya, You Never Walk Alone jelas ya. Cuma Coba kan ini kan pemain. Pemain. Jangan dari awal sampai akhir. Gua durasi. Itu terserah gua yang megang. Salah. Sok coba. Mo Salah running down the wing. Salah. Gitu. Iya. Ya, emang suaranya kurang lebih ya begitu dah. Iya, mendingan jadi wartawan aja lah, nggak usah jadi penyanyi. Suaranya juga rebek semuanya. Gini, permasalahan Liverpool menurut gua tadi kan kita lihat bagaimana lini tengah Arsenal ya, Havertz entah main di depan atau di sebagai false nine atau dimanapun itu menjadi salah satu kekuatan Arsenal ya. Liverpool sebenarnya kekuatan lini tengahnya juga bagus. Tapi ketiadaan gelandang bertahan murni ini menurut lu menjadi masalah nggak ketika menghadapi Arsenal, Pang? Itu udah jelas sih. Tapi ada
kepercayaan juga dari gua ngelihat Endo udah mulai cair juga kan main. Udah gitu nanti lo kalau bicara konteksnya lawan Arsenal nanti ya dengan dia Odegaard yang agresif, kayak juga agresif kan. Malah gue lebih percaya bisa lebih garang lah Liverpool lawan Arsenal gitu. Karena Arsenal main terbuka secara otomatis kan karena dia agresif. Nah, siap-siap aja sama serangan cepatnya Liverpool kan, Trent, Salah gitu aja sih Kang. Yakin berarti lo, jadi yakin positif. Lagi apa? Justru ketika menghadapi Arsenal yang bermain tidak untuk mengincar imbang, justru meraih kemenangan. Wih, yakin 100%. Wih, lu keyakinan lu bisa meraih poin penuh gimana lawan Liverpool ini? Menurut gua ini menjadi faktor kunci ya bagi Arsenal maupun Liverpool. Siapa yang menang kan berarti bisa merasakan Natal dengan tenang ya. Nah, menurut lu cukup pede nggak memanfaatkan tren positif Arsenal? Ya maksudnya nggak tren positif juga lah, emang Arsenal naik turun semua, tapi bisa meraih kemenangan ketika pada laga akhir pekan ini. Ini kalau ditanyain 2 musim lalu sih gue pasti jawab enggak Kang. Tapi kalau sekarang gue yakin karena ngelihat musim lalu aja itu kan udah mulai kayak apa namanya transformasinya Arsenal ya. Musim lalu itu kita ke Anfield udah bisa nyaris menang. Bahkan kebobolan terakhir tuh. Dan itu pakai Rob Holding di back belakang, jadi udah tim kayak gitu aja kita bisa nyaris ambil poin penuh di Anfield. Nah, sekarang dengan kondisi moral yang lebih bagus, terus tim yang nggak ada masalah lah, maksudnya dalam cedera segala macam nggak ada, dan pekan lalu ada modal menang, gue sih yakin bisa ngambil poin penuh sih. Nah, kalau dari Liverpool sendiri siapa yang paling lo waspadai? Ya biasa ya, Salah, terus mungkin Darwin walaupun musim pekan lalu jelek, bukannya dikhawatirkan bisa gacor. Darwin tuh nggak bisa ditebak dia dia konsisten dalam konsistensi kan. Yang menurut orang kagak gol tiba-tiba dia gol. Nah itu Darwin Nunes tuh bisa bikin beda tuh, ini harus diawasin. Sama Salah tuh nggak usah ditanya. Ya kalau Salah udah sebagai kunci lah ya, maksudnya sebagai star player, berarti lu melihat Darwin Nunes ya akan menjadi pembeda. Kalau dari lu sendiri melihat dari skuad Arsenal siapa sih yang paling berbahaya? Jelas Odegaard sih itu dia, karena kalau gue lihat sendiri sih Kang, dia otak permainannya. Kasarnya kalau dia dimatiin bisa lah Liverpool gitu. Odegaard doang? Iya, menurut gue dia Odegaard. Kira-kira yang bisa matiin Odegaard siapa? Bersama sih, karena kalau melihat Odegaard kan mainnya lincah kemana-mana. Jadi harus nggak bisa satu pemain dipatokin buat cover dia kan, apalagi sekarang lagi krisis juga kan buat gelandang bertahan murninya. Jadi ya mau nggak mau ya para gelandang dan barisan pertahanan harus siap-siap aja lah dalam tanda kutip gitu Kang. Oke, ya menarik ya. Dua pemuncak klasemen akan bertanding untuk memenuhi siapa yang akan menjadi juara saat Natal. Tapi menariknya bahwa Jose Mourinho mengatakan bahwa Arsenal walaupun sekarang berada di peringkat 2 teratas, tapi tidak ada dalam kandidat bursa juara versi dia, justru City dan Liverpool. Tanggapan lu dak? Wah. Ya cuma wah doang. Seperti enggak. Maksud gua kalau ini ya emang sih ya di track recordnya Arsenal itu nggak bagus di ini paruh kedua perburuan juara. Tapi sekarang ya nggak bisa nyampingin Arsenal sekarang karena dia udah punya konsistensi Kang, dan ngelawan tim-tim gede yang dulu kita tiap tandang ke Liverpool dibantai, ke City dibantai, sekarang udah enggak dong. Tapi kalah juga tapi. enggak. Terus kalau dibilang cuman Liverpool sama City sih enggak ya. Arsenal bisa bahkan calon kuat, tapi syaratnya ya seperti yang gue bilang di awal, tambahin di benchnya lah, perkuat. Di Januari ini harus iya, karena kalau nggak lawan Aston Villa aja kesulitan kan. City juga kan. Jadi tadi kan kalau menurut lu sependapat dengan Mourinho, kalau udah kan nggak sependapat tuh. Kalau lu sependapat nggak bahwa juara tuh tetap Liverpool atau nggak City? Sebenarnya sih bukan dari faktor Arsenalnya aja Kang ya. Kalau bicara persaingan juara, karena kan
ada faktor dari tim lain. Kayak City tuh kalau gue lihat kalau udah mendekati akhir musim gitu, udah mendekati perebutan juara lah, dia konsistennya itu luar biasa sih. De Bruyne main lagi Januari. Wah iya, udah pulih juga kan. Ah. Kelar sih Arsenal pasti. Ya itulah kalau Ya, berarti nanti bisa raih 3 poin kan. City sama Liverpool sih, Arsenal. Lu jadi yakin 3 poin? Yakin 3 poin. Skor deh, prediksi skor. Prediksi skor 2-1 sih tipis aja. Nggak menarik, coba lu. 2-0 dah. Menang Buat mana? Arsenal. Ya, ini lagi ngayal banget. Ngayal. Itu realistis, Kang. Hah? Realistis yang itu kayaknya fana, tapi ada yang ada itu apa namanya? Ada sesuatu yang pasti ya, bahwa episode Skor Radar kali ini beberapa anak magang ini akan mengalami fase terakhir. Coba kasih lihat-lihat dulu lah muka-muka anak magang yang akan terakhir ini nih. Nah, iya ini terima kasih. Udah berapa bulan kalian nemenin saya di Skor Radar? 3. Oh udah 3 bulan ya. Terima kasih, nggak mau ucapin selamat gitu ke Skorer. Jarang-jarang kan lu masuk, kalau di Instagram aja lu banyak, di YouTube nggak ada kan, ada kayak lu langsung malu, lu nggak nguap. Nah, ternyata pemalu. Oke, sekian Skor Radar kali ini. Kita lihat bagaimana prediksi, apakah Opang yang sangat optimistis dengan Arsenal, dengan Liverpoolnya, atau udah justru yang bisa memprediksi bahwa tetap akan menjadi juara dan menghilangkan puasa 20 tahun. Saya tidak akan memprediksi lagi lah kalau kali ini udah sedih minggu lalu. Sampai jumpa di Skor Radar berikutnya.